Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dias Ramadhani, nomor induk mahasiswa 1941 220096. Saya dari kelas 2D Teknik Otomotif Elektronik, program studi D4 Teknik Otomotif Elektronik. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum visual untuk mata kuliah Kimia Teknik menggunakan situs web PET Simulation. Ada beberapa materi yang akan saya bahas. Yang pertama asam basa, yang kedua skala pH, yang ketiga molaritas, keempat pembuatan atom, dan yang terakhir konsentrasi larutan. Oke, langsung saja kita masuk ke praktikum yang pertama, yaitu materi tentang asam basa. Sebelum ke praktikum, terlebih dahulu kita mengetahui apa pengertian dari asam basa tersebut. Pengertian asam menurut Sven August Arrhenius adalah semua zat yang jika dilarutkan dalam air akan terurai menghasilkan ion H+. Dalam ilmu kimia saat ini, asam diartikan sebagai senyawa yang jika dilarutkan dalam air maka pH kurang dari 7. Sedangkan untuk basa sendiri menurut Arrhenius adalah semua zat yang dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Sifat umum pada senyawa basa dapat dilihat pada rasanya yang pahit, dan jika dirasakan dengan jari maka akan terasa licin. Basa memiliki pH lebih besar daripada 7. Berdasarkan kekuatan pH-nya dibagi menjadi 2. Untuk asam yaitu asam kuat dan asam lemah, untuk basa kuat dan basa lemah. Semakin kecil nilai pH atau mendekati skala 0, maka tingkat keasamannya semakin kuat, dan sebaliknya jika semakin besar atau mendekati skala 7, maka keasamannya semakin lemah. Begitu juga dengan basa, semakin besar nilai pH atau tingkat begitu besar nilai pH, maka tingkat kebasaannya semakin kuat, dan jika nilai pH-nya semakin kecil, maka tingkat kebasaannya semakin lemah. Oke, kita masuk ke webnya. Nah, selanjutnya ada 3 cara untuk mengukur asam dan basa, yaitu yang pertama menggunakan pH meter. Cara menggunakan pH meter ini dengan cara menyelupkan probe pada larutan yang diuji, kemudian tinggal membaca hasil pengukurannya pada pH meter tersebut. Di sini akan saya mencontohkan untuk 5 larutan. Yang pertama, di sini yang larutan pertama itu pH-nya 7. Dapat dikatakan bahwa ini bersifat netral. Untuk yang kedua, memiliki pH 2 yang dapat dikatakan bahwa larutan ini memiliki pH 2 yang berarti asam kuat. Untuk larutan ketiga, memiliki pH 4,50 yang berarti termasuk ke asam lemah. Yang selanjutnya, memiliki pH 12 yang berarti termasuk ke basa kuat. Untuk selanjutnya, yaitu 9,50 yang berarti termasuk ke dalam basa lemah. Untuk yang selanjutnya, menggunakan kertas lakmus. Cara menggunakannya hanya tinggal mencelupkan kertas lakmus kepada larutan yang diuji, kemudian lihat reaksi perubahan pada kertas lakmus tersebut. Biasanya untuk larutan asam, kertas lakmus merah tetap menjadi merah, kertas lakmus biru menjadi merah. Untuk larutan basa, lakmus biru tetap menjadi biru dan lakmus merah menjadi biru. Di sini akan mencoba untuk larutan pertama. Di sini berwarna orange terang dan lebih cenderung ke pH 7. Untuk selanjutnya, di sini berwarna merah
lebih cocok ke yang dua ini, berarti memiliki pH 2. Untuk yang ketiga, dia berwarna orange, tetap lebih gelap daripada yang larutan pertama tadi. Kita coba cocokkan. Nah, kemungkinan ini berada di posisi kelima ini, yang berarti pH dari larutan ini adalah 5. Untuk selanjutnya, dia berwarna biru. Nah, di sini lebih cocok ke yang 12, yang kemungkinan berarti pH-nya adalah 12. Untuk selanjutnya, basal. Nah, di sini jika kita lihat, dia untuk di 9, warna dari kertas lakmusnya lebih gelap, namun untuk di 10, warna kertas lakmusnya lebih terang. Jadi, kemungkinan larutan ini berada antara 9 dan 10. Kita anggap sebagai 9,5. Jadi, pH dari larutan yang ini, yang terakhir ini adalah kemungkinan 9,5. Untuk yang selanjutnya, cara pengujian menggunakan nyala lampu. Untuk larutan pertama, kita celupkan probe ini ke dalam larutan. Untuk larutan yang pertama ini lampu menyala, tetapi sangat redup. Larutan yang kedua, pada larutan kedua ini lampu menyala sangat terang. Yang ketiga, di sini lampu menyala, tetapi tidak seterang yang larutan kedua dan tidak seredup larutan yang pertama. Selanjutnya, nah di sini untuk larutan selanjutnya ini lampu menyala sangat terang seperti larutan yang kedua. Untuk yang terakhir, di sini lampu menyala terang, namun tidak seterang larutan yang kedua dan 4, dan tidak seredup larutan yang pertama. Dan menurut saya lebih sama dengan larutan yang ketiga. Jadi, dari percobaan pengukuran pH menggunakan pH meter dan kertas lakmus, didapatkan hasil yang sesuai dengan teori yang sudah ada. Pada percobaan 3, pada larutan asam kuat dan basa kuat, lampu menyala terang dikarenakan ion H+ dan ion H+ dan ion OH- banyak, ion OH- dan H+ itu lebih banyak. Sedangkan pada larutan asam lemah dan basa lemah, lampu menyala tetapi tidak terlalu terang dibandingkan dengan larutan asam kuat dan basa kuat, karena ion H+ dan ion OH- yang dihasilkan lebih sedikit. Dan untuk air, nyala lampu redup sekali dikarenakan pada air ion sangat sedikit. Oke, untuk materi kedua, saya akan membahas tentang skala pH. Pada materi ini berhubungan dengan materi sebelumnya tentang asam dan basa. Pada materi ini, saya akan melakukan 2 percobaan. Untuk yang pertama, saya akan melakukan pengukuran nilai pH, dan yang kedua, saya akan melakukan pengenceran pada larutan asam dan basa dengan menambahkan air. Pada percobaan ini saya akan membuktikan apakah nilai pH akan berubah ketika ditambahkan dengan air. Oke, langsung saja untuk larutan pertama. Di sini untuk pada saat membuka, sudah terdapat air. Untuk air sendiri memiliki pH 7 yang netral. Di sini ada beberapa jenis cairan.
Mungkin tidak akan saya coba semua, namun hanya beberapa. Untuk yang pertama adalah air cucian. Untuk air cucian sendiri memiliki pH 12, mohon maaf, pH-nya 13. Kita coba ditambahkan dengan air. Yang semula pH-nya dari air cucian ini 13, apakah jika ditambahkan dengan air akan berubah ataukah tetap sama? Oke. Nah, di sini ketika saya menambahkan air, mungkin kita akan ke 1 liter kan ya. Nah, di sini ketika saya menambahkan setengah liter air, pH dari air cucian ini yang semula 13 berubah menjadi 12,69. Namun perubahan di sini tidak terlalu spesifik, hanya berubah sedikit, dan pada larutan ini masih bersifat basa kuat. Oke, untuk selanjutnya kita ke larutan selanjutnya. Kita coba dengan darah. Di sini semula darah memiliki pH 7,40 yang bersifat basa lemah. Di sini larutannya 0,50 atau setengah liter. Kita coba tambahkan dengan setengah liter air. Ya, oke. Di sini yang pH-nya semula dari 7,40 menjadi 7,25. Dan ini termasuk ke basa lemah. Untuk selanjutnya kita coba ludah ya, ludah pH awal mulanya adalah 7,40. Kita coba dengan menambahkan air setengah liter. Oke, di sini pH dari air ludah sendiri menjadi 7,24 yang semula dari 7,40 dan masih bersifat basa lemah. Untuk selanjutnya kita mencoba susu. Susu memiliki pH 6,50. Kita tambahkan air setengah liter. Nah, susu yang semula 6,50 dia akan naik menjadi 6,68, namun masih bersifat asam lemah. Untuk yang selanjutnya kopi. Kopi ini memiliki pH 5 dan bersifat asam lemah. Selanjutnya kita tambahkan dengan setengah liter air. Oke. Di sini yang semula pH dari kopi adalah 5, naik menjadi 5,31. Dan masih bersifat asam lemah. Oke, untuk selanjutnya kita menggunakan cairan lambung. Di sini cairan lambung memiliki pH 2. Jika ditambahkan air setengah liter maka akan menjadi, nah di sini jika ditambahkan air setengah liter maka akan menjadi 2,32 yang semula dari 2 menjadi 2,32. Dan cairan lambung ini sebelum dan sesudah ditambahkan air bersifat asam kuat. Mungkin ini akan menjadi cairan yang terakhir. Nah, jika
Teman-teman mau mencobanya sendiri bisa mencoba di web ini. Untuk cara yang terakhir memiliki pH awal mula 1, kita tambahkan dengan air setengah liter. Oke, ketika ditambahkan dengan air setengah liter, pH yang semulanya 1 menjadi 132, dan cairan ini bersifat asam kuat. Oke, jadi kesimpulannya nilai pH akan berubah. Pada asam nilai pH akan naik, dan pada basa nilai pH akan turun. Untuk materi selanjutnya adalah molaritas. Sebelum masuk ke praktikum, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dari molaritas itu sendiri. Molaritas adalah salah satu ukuran kelarutan yang menyatakan jumlah mol suatu zat per volume larutan. Molaritas ini dilambangkan dengan huruf M, dengan satuan mol atau M adalah molaritas, adalah mol per liter. Untuk rumus mol adalah M N per V, dengan M sama dengan molaritas, satuannya mol per liter. N adalah mol suatu zat dengan satuan mol, V adalah volume larutan dengan satuan mililiter. Untuk mendapatkan nilai mol, kita harus menghitung terlebih dahulu dengan rumus N sama dengan gram per mr, dengan keterangan N adalah mol suatu zat dengan satuan mol, gram adalah massa suatu zat dengan satuan gram, mr merupakan massa molekul relatif suatu zat dengan satuan gram per mol. Untuk selanjutnya, kita langsung ke praktikum pada web PET simulator ini. Untuk pertama-tama, kita centang bagian lihat nilainya agar kita mengetahui berapa nilai yang tertera di sini. Oke, di sini sudah muncul nilai dari jumlah zat terlarut, volume larutan, dan konsentrasi larutan. Di sini, jika jumlah zat terlarutnya 0,50 dan volume larutannya 0,5 liter, maka akan menghasilkan konsentrasinya 1 mol. Nah, jika kita naikkan dari zat terlarut ini, semisal kita naikkan menjadi 0,754 mol dan volume larutannya 0,5 liter, akan menghasilkan 1,508 mol. Nah, jika jumlah zat terlarutnya kita turunkan, semisal kita membuat 0,132 mol dengan volume larutannya 0,5, maka akan menghasilkan 0,264 mol. Ya, di sini saya akan melihatnya ulang. Nah, itu tadi jika perubahan yang terjadi pada jumlah zat terlarut. Untuk selanjutnya, saya akan mengubah volume larutannya, dan tapi untuk jumlah zat terlarutnya masih tetap. Jika volume larutannya saya tambah menjadi semisal 0,7 liter dan jumlah zat terlarutnya tetap 0,5 mol, maka konsentrasi larutannya akan menjadi 0,714 mol. Itu jika kita naikkan. Jika coba kita turunkan menjadi semisal 0,250 liter, maka konsentrasi larutan akan menjadi 2 mol. Di sini ada beberapa
larutan ya, maksudnya zat terlarutnya. Tadi kita sudah mencoba minuman campur. Mungkin saya akan mencoba Kopat Klorida. Saya set tentang lihat nilainya. Di sini untuk mula-mula untuk 0,5 mol jumlah zat larut dan 0,5 liter volume larutan akan menghasilkan 1 mol konsentrasi larutan. Sama seperti tadi, di sini jumlah zat terlarut dapat dinaikkan dan diturunkan, dan volume larutan dan volume larutan dapat dinaikkan dan diturunkan. Maka hasilnya akan berbeda. Semisal 0,307 untuk jumlah zat terlarut dan 0,622 liter untuk volume larutan akan menghasilkan 0,94 mol untuk konsentrasi larutannya. Oh, maaf, ini masih minuman campur. Kita ke kolbat ini ya. Oh, oke. Untuk di sini, nah, di sini sama seperti saya jelaskan tadi. Ketika ini kita dapat mengatur sesukaannya dan kita dapat tahu hasilnya seperti ini. Untuk 0,730 mol jumlah zat terlarut dan 0,395 liter untuk volume larutan akan menghasilkan 1,848 mol konsentrasi larutan. Kita ke mungkin untuk selanjutnya saya akan mencoba tembaga sulfat. Kita tentang lihat nilainya. Nah, untuk mula-mula untuk ini kita akan coba naikkan. Ini sama seperti larutan-larutan sebelumnya. Kita akan coba naikkan jumlah zat terlarutnya menjadi seperti ini. Nah, untuk jumlah zat terlarutnya 0,832 mol dan volumenya tetap 0,5 liter, maka akan menghasilkan 1,4 mol. Nah, di sini larutan ini terlihat memiliki mohon maaf, ini berubah menjadi larutan jenuh. Terlihat di sini jenuh. Nah, semakin kecil volume dari larutan ini, maka kejenuhannya akan terlihat lebih banyak. Tapi ketika kita naikkan, kejenuhannya menjadi hilang. Oke, untuk larutan selanjutnya kita riset lebih dahulu. Nah, di sini 0,5 mol jumlah zat terlarut dan 0,5 liter volume larutan menghasilkan 0,5 mol. Nah, di sini larutan sudah bersifat jenuh. Kita akan coba naikkan zat terlarutnya, apakah akan berubah sifat dari larutan ini atau tetap jenuh ataukah berubah. Nah, ketika kita naikkan dan volume tetap, larutan masih bersifat jenuh dan konsentrasi larutan masih tetap sama. Jika kita coba turunkan, nah, semisal di sini larutan sudah bersifat tidak jenuh dan konsentrasi larutan berubah menjadi 0,452. Oke, kita balikan ke 500 ya. Nah, di sini untuk selanjutnya kita rubah volume larutannya. Kita naikkan volume larutan. Nah, di sini terlihat semakin naik volume larutan, maka sifat dari larutan ini menjadi tak jenuh.
Tapi ketika kita turunkan volume larutannya, dia akan semakin jenuh. Oke. Jadi dari percobaan tadi dapat diketahui bahwa semakin tinggi jumlah zat terlarut, maka semakin tinggi juga konsentrasi larutannya. Sedangkan semakin tinggi volume larutan, maka akan semakin rendah konsentrasi larutannya. Hal ini sesuai dengan N per V, yaitu jumlah zat terlarut per volume larutan, di mana molekular berbanding lurus dengan jumlah zat terlarut dan berbanding terbalik dengan volume larutan. Oke, untuk materi selanjutnya kita membahas tentang pembuatan atom. Sebelum itu, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa itu atom dan struktur dari atom tersebut. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita ke materi ini. Berdasarkan teori atom Dalton tahun 1803 yang dikemukakan oleh John Dalton, atom merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. John Dalton mengilustrasikan atom sebagai bola pijal yang sangat kecil yang bersifat identik, sehingga setiap unsur memiliki atom yang berbeda juga. Sebagai partikel penyusun sebuah materi, atom ikut menentukan sifat materi tersebut. Partikel dasar penyusun atom terdiri atas proton, elektron, dan neutron, di mana proton merupakan atom bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, dan neutron merupakan atom tidak bermuatan atau netral. Itu tadi pembahasan tentang sekilas materinya. Selanjutnya kita melanjutkan ke praktikumnya di web simulation ini. Nah, di sini bagian ini kita akan mengetahui jumlah proton, neutron, dan elektronnya. Kita klik di sini untuk mengetahui muatan totalnya dan klik sini untuk mengetahui bilangan masanya. Di sini kita centang untuk stabil atau tidak stabil biar kita tahu. Untuk pertama-tama saya akan menambahkan 1 proton. Nah, di saat kita mendapat 1 proton, ini akan menjadi ini akan menjadi elemen hidrogen dan ion plus, di sini stabil, bilangan masanya 1, muatan totalnya plus 1. Selanjutnya kita akan menambahkan neutron yang 1. Apakah yang terjadi? Masih sama, hanya bilangan masanya berubah menjadi 2. Di sini kita dapat mengetahui jumlah proton, neutron, dan elektron. Nah, jika kita menambahkan 1 elektron, maka di sini atom akan bersifat netral. Masih sama, hanya muatan totalnya saja yang bersifat netral, berubah menjadi netral. Kita akan tambahkan proton 1 lagi. Nah, sini elemen akan berubah menjadi helium yang bersifat stabil dan ion muatan ion plus, bilangan masanya menjadi 3. Selanjutnya akan saya tambahkan 1 neutron lagi. Kita masih sama, tetap helium ion plus, matanya masih sama, hanya bilangan masanya saja berubah. Jika ditambahkan dengan elektron, muatannya menjadi netral, masih sama, tetap helium, tapi hanya menjadi atom netral saja, hanya berubah muatan totalnya saja.
Jika kita tambahkan dengan 1 proton lagi, dia akan menjadi litium dan ion plus. Muatan totalnya menjadi bertambah 1, bilangan masanya tambah menjadi 5. Nah, di sini ini tidak stabil. Karena ini tidak stabil, mari kita coba tambahkan neutron 1 lagi. Dia menjadi litium dan stabil. Di sini masih tetap sama, hanya bilangan masanya saja berubah menjadi 6. Jika kita tambahkan dengan proton 1 lagi, dia akan menjadi berilium dan tidak stabil. Kita tambahkan dengan neutron, masih sama, dia tidak stabil. Akan coba kita tambah dengan elektron, dia tidak stabil. Kita akan coba tambahkan dengan neutron 1 lagi. Nah, di sini dia sudah stabil dan berilium di sini stabil. Sini ionnya adalah plus, muatan totalnya tambah 1, bilangan masanya menjadi 9. Di sini kita lihat memiliki jumlah proton 4, neutron 5, dan elektron 3. Nah, mungkin teman-teman bisa mencoba sendiri untuk apa yang akan jika ditambahkan terus. Nah, dari simulasi tersebut kita belajar atau mengetahui struktur atom dari unsur-unsur yang ada pada tabel periodik. Untuk materi yang terakhir adalah tentang konsentrasi larutan. Sebelumnya, konsentrasi larutan itu sendiri adalah besaran yang menunjukkan kepekatan suatu larutan melalui perbandingan antara pelarut dan zat terlarut. Jika zat terlarutnya banyak, maka larutan yang dibentuk memiliki konsentrasi tinggi atau pekat. Sebaliknya, jika zat terlarutnya sedikit, larutan yang dibentuk memiliki konsentrasi yang rendah. Konsentrasi larutan memiliki beberapa satuan memiliki beberapa satuan, diantaranya persen massa, persen volume, persen massa per volume, molaritas, dan fraksi mol. Untuk mengurangi tingkat kepekatan suatu larutan, kita bisa melakukannya dengan menambahkan air. Metode ini dinamakan dengan pengenceran. Larutan yang diencerkan akan mengalami perubahan konsentrasi atau volume. Untuk lebih jelasnya, kita praktekkan di simulasinya. Nah, di sini untuk mula-mula sudah terdapat setengah liter air ya. Nah, di sini kita dapat mengubah dari solid atau solution atau cairan. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk yang akan diuji coba. Nah, kita taruh alat di sini. Nah, di sini saya akan membuat jumlah volumenya menjadi 0,8, sekitar sini 0,8 liter. Nah, kita akan lihat berapa konsentrasinya. Masih terus. Nah, di sini untuk air setengah liter dan ini cairan green mix ini 0,3 liter, total volumenya adalah 0,8 liter. Konsentrasinya adalah 2,041. Kita akan coba metode lainnya. Nah, di sini saya akan menambahkan
mungkin 0,3. Nah, di sini 0,3 liter konsentrasinya adalah 5,5 mol. Saya akan mencoba menjadikan konsentrasinya mungkin sekitar 3.500-an. Nah, kita lihat berapa volume yang akan dibutuhkan. Nah, sudah mendekati. Nah, di sini untuk 3.497 kita anggap 3,5 ya. Itu hampir setengah liter untuk total volumenya. Ini untuk kita coba untuk yang lainnya. Kita mencoba potasium kromat. Nah, di sini sudah kita reset ya. Kita reset dulu. Kita menggunakan yang solusi saja. Di sini setengah liter air. Kita taruh alatnya di dalam ini dulu. Kita akan mencoba menambahkan cairan sampai 0,7 liter dan kita lihat berapa konsentrasinya. Nah, di sini sudah volumenya sudah 0,7 liter dan konsentrasinya adalah 0,142 mol per liter. Ini untuk cara yang berbeda. Kita coba yang seperti tadi, kita kuras dulu. Kita tambahkan, kita lihat konsentrasi maksimalnya berapa. Konsentrasi maksimal dari potasium dikromat ini adalah 0,5 mol per liter. Saya akan membuat menjadi setengah liter. Kita lihat berapa konsentrasinya. Nah, di sini kurang lebih sudah setengah liter untuk volumenya. Ternyata konsentrasinya berubah menjadi 0,304 mol per liter. Kita coba yang lainnya, potasium kromata. Nah, di sini sama seperti tadi kita coba, saya akan membuat menjadi 0,8 liter dan kita lihat konsentrasinya. Nah, volumenya sudah menjadi 0,8 liter jika ditambahkan dengan potasium dikromat ini dan konsentrasinya menjadi 1,140 mol per liter. Sama seperti tadi kita coba kuras lebih dahulu. Kita lihat konsentrasi maksimumnya berapa. Nah, ternyata konsentrasi maksimumnya adalah 3 mol per liter. Di sini saya akan membuatnya menjadi setengahnya, yaitu 1,5 mol per liter. Berapakah volume yang dibutuhkan? Nah, di sini sudah 1,567 mol per liter. Dan kurang lebih volumenya sudah 0,6 liter. Nah, di sini ada beberapa yang bisa dicoba oleh teman-teman. Mungkin nanti bisa coba di rumah, bisa dibuka webnya dan dicoba-coba. Untuk yang selanjutnya kita akan mencoba sodium klorid. Nah, saya akan menambahkan sampai dengan 1 liter. Berapakah konsentrasi dari sodium klorid ini? Tambahkan sampai 1 liter. Nah, kurang lebih segini. Untuk 1 liter, untuk volume 1 liter,
konsentrasi dari sodium klorid ini adalah 2,297 mol per liter. Kita kuras dulu. Kita coba dengan seperti yang sebelumnya. Kita tambahkan, kita lihat berapa maksimum dari ini. Nah, konsentrasi maksimumnya adalah 5,5 mol per liter. Di sini saya akan membuat ini menjadi 3000 mol per, konsentrasinya 3000 mol per liter. Berapakah volume yang dibutuhkan? Kita lihat sampai 3000. Nah, di sini sudah 3,01 mol per liter dan berkisar di atas setengah liter, mungkin hampir 5,5 liter untuk konsentrasi 3000 mol per liter. Selanjutnya kita kuras terlebih dahulu. Kita tambahkan lagi. Nah, setelah konsentrasi maksimumnya, di sini saya akan menambahkan air sampai dengan 0,7 liter dan kita lihat berapa konsentrasi dari larutan ini jika ditambahkan dengan 0 sampai volume 0,7 liter. Mohon maaf, kita ulang karena terlewat. Ya, semulanya kita sampai fullkan sampai 0,3 liter untuk sodium kloridnya dan kita tambahkan sampai 0,7 untuk volume airnya. Oke, sekitar segini. Untuk 0,7 volumenya, maka konsentrasinya adalah 2,237 mol per liter. Jika ingin membuat larutan dengan konsentrasi tinggi, maka zat terlarut yang ditambahkan harus banyak atau zat pelarutnya sedikit. Sekian video dari saya pada pembahasan materi tentang asam basa, skala pH, molaritas, pembuatan atom, dan konsentrasi larutan. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mohon maaf apabila dalam video ada salah-salah kata dan perbuatan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian video dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.